This is Jam for me, a new application. You can feel something different. This is Jam for me, a new application. You will feel good with this one. Are you ready for Jam for me? This very extraordinary. Yeah, yeah, yeah. You won't believe this because this is Jam for me. Come on, everybody, come join us. Come on, everybody, come join us. You know this Jam for me is just you and me. Please take your phone and download right now. You can feel better with Jam for me. This is Jam for me, a new application. You can feel something different. This is Jam for me, a new application. You will feel good with this one. Are you ready for Jam for me? This very, very extraordinary, yeah. You won't believe this because you know this is Jam for me. Come on, everybody, come join us. Come on, everybody, come join us. You know this Jam for me is just you and me. Please take your phone and download right now. You can feel better with Jam for me. Everybody, come join us. Come on, everybody, come join us. You know this Jam for me is just you and me. Please take your phone and download right now. You can feel better with Jam for me. Дорогие друзья, на связи с вами Сергей Самсонов, и я хочу горячо поприветствовать дружную, мощную команду Индонезии. 2020 год – это непростой год для всего земного шара, но для нашей команды, для Jam4Me, это год невероятного прорыва. И в этом заслуга как администрации, разработчиков, так и партнеров и инвесторов, в том числе и вашей дружной команды. Я знаю, что вы с нетерпением ждете этой встречи с Советом директоров. Я знаю, что вы очень хотите узнать итоги нашего 2020 года и самое главное, что нас ждет в 2021 году. Я знаю, что вы подготовили вопросы, которые вас волнуют. Поэтому, не забирая больше у вас ни минуты, и с радостью передаю микрофон члену Совета директоров Александру Кочановскому. Teman-teman, tahun ini adalah tahun yang sulit bagi seluruh dunia, tetapi tahun ini juga adalah tahun terobosan yang luar biasa bagi Jam4Me, dan itu
jadi bukan hanya karena administrasi, tetapi juga karena para mitra, para investor, dan kami menyapa tim Indonesia. Kami sangat senang melihat kalian di sini, dan saya tahu bahwa kalian menunggu pertemuan dengan Dewan Direksi. Hari ini kita akan bicarakan hasil tahun ini, ya, dan apa yang rencana untuk tahun 2021. Saya tahu kalian menyiapkan pertanyaan, dan sekarang anggota Dewan Direksi akan berpidato. Teman-teman, kita semua adalah keluarga yang sangat besar, semua developer, investor. Kami menyelesaikan tahun 2020 dengan sukses. Sebentar ya, saya mau supaya kalian lihat winter di Moskow, musim dingin di Moskow. Kalian bisa lihat ini sekarang. Semoga suatu saat nanti Anda dapat kunjungi Rusia saat musim dingin, dan Anda pasti akan menyukainya. Kesuksesan kami disebabkan oleh jumlah investor yang percaya pada proyek kami dan berinvestasi di dalamnya. Saya mau berterima kasih kepada tim Indonesia, bukan atas hanya investasi ya, tetapi juga tim Indonesia adalah tim yang sangat aktif secara keseluruhan, dan contohnya adalah video. Itu adalah salah satu ekspresi kreativitas tim Indonesia. Kami sangat berharap bahwa lockdown akan berakhir pada akhir tahun ini, dan mungkin di Indonesia atau di Moskow ya, kita akan bertemu lagi, dan kami akan melanjutkan bertemu secara offline karena kami sudah mengadakan konferensi di Bali. Kami mau melanjutkan di sini. Dan topik yang paling utama apa yang berhasil kami capai pada tahun 2020. Sejak tahun 2016 banyak sekali investor yang menanyakan kepada kami kapan mereka akan menerima messenger yang lengkap, kapan dia dapat didistribusi dan disebarkan. Tahun 2020 itu benar-benar tahun yang luar biasa, dan mari kita melihat sekarang apa yang berhasil kita mencapai pada tahun 2020. Yang sangat penting, yang pertama itu koneksi suara. Ada panggilan suara individu, terus kami meluncurkan panggilan suara grup sampai saat ini hingga 50 anggota. Terus nomor 3 itu pesan suara. Jadi sekarang kalian dapat menggunakannya dengan baik, dengan gampang, sangat sederhana dan dengan nyaman. Penerobosan yang kedua kami itu adalah tautan video, baik individu maupun grup. Sekarang saat ini hingga 50 peserta tersedia. Kami juga mengembangkan panggilan video karena kami meluncurkan konferensi video, melakukan pelatihan, dan juga fungsi share screen, itu berbagi layar ya. Itu sangat nyaman baik bagi pelajaran maupun bagi tugas kerja dan lain-lain. Yang untuk kenyamanan pengguna, kami juga menerapkan desain layar yang terang dan gelap, dan kami juga mengubah ukuran font yang sangat baik bagi orang dengan visi yang tidak begitu baik. Kami juga menerapkan stiker animasi. Kami juga menerapkan ada beberapa reaksi terhadap pesan sekarang yang tersedia, dan juga beberapa kategori saluran publik yang dapat digunakan untuk pencarian. Itu sangat penting dan sangat nyaman. Kami juga meluncurkan platform chatbot. Ada juga bot pertama yaitu welcome bot, dan bot penerjemah yang dapat menggabungkan 17 bahasa yang bermacam-macam. Kami juga membuka marketplace yang sekarang versi web marketplace yang tersedia. Juga kami membuka marketplace di Amerika Serikat dan Kanada yang berfungsi sekarang, beroperasi sekarang, masih dalam versi beta, tetapi pada bulan Januari itu akan berfungsi secara lengkap.
nanti pembicara lain akan cerita mengenai itu lebih terperinci. Yang ciri-ciri khas kami itu karena kami membuat messenger yang lebih fungsional daripada yang lain yang sekarang tersedia di pasar, dan fungsi unik kami itu bahwa marketplace kami terintegrasi dalam messenger itu berdasarkan messenger, dan itu sangat bagus. Dan selama 3 tahun ini, mulai dari tahun 2016 sampai 2019, kami lakukan banyak yang dasarnya ya, banyak kami mengembangkan fungsionalitas. Itu mungkin tidak begitu terlihat bagi pengguna ya, tetapi pada tahun 2020 kami sudah mencapai prestasi yang bagus dan kami masuk ke Liga Messenger teratas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kalian semua bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sukses bagi kita semua. Dan rencana untuk tahun 2021 yang utama itu adalah monetisasi aplikasi yang dapat meningkatkan jumlah dan harga aplikasi ini secara total. Sukses dan sehat selalu di tahun 2021, dan sekarang Valeri Ostrikov, anggota Dewan Direksi akan membicarakan rencana pada tahun 2021 secara lebih terperinci. Selamat malam teman-teman Indonesia, saya senang bertemu dengan kalian semua hari ini dengan tim Indonesia. Apakah kalian bisa melihat dan mendengarkan saya? Semoga suaranya jelas ya, dan kita bertemu pada tahun baru untuk membahas rencana pada tahun 2021, dan kami mau membagi informasi yang kami ada dengan tim Indonesia. Masa depan dibentuk ya oleh masa sekarang, dan masa depan itu tidak mungkin menjadi tanpa masa sekarang. Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, kami harus memecahkan beberapa masalah, menyelesaikan beberapa tugas untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan tugas utama kami pada tahun 2021 itu seperti meningkatkan jumlah pengguna hingga 50 juta orang, karena itu meningkatkan jumlah aplikasi kami secara signifikan. Dan kami sangat yakin bahwa pada tahun 2021 kami membuat messenger yang paling tinggi secara teknologi di dunia dengan marketplace. Jadi kecuali selain pemasaran, kami menerapkan beberapa teknologi yang dapat meningkatkan jumlah nilai messenger. Pertama-tama kami menyadari bahwa platform dengan messenger dengan market space ya, mereka jadi sangat yang menjadi prioritas di hidup semua orang. Berdasarkan itu sistem pelajaran, sistem lain dibentuk yang memungkinkan orang-orang untuk mendapatkan dan menghasilkan uang. Jadi pada tahun ini panggilan suara grup, panggilan video grup, dan konferensi video akan dibuatnya lebih besar ya, hingga 1.000 peserta yang dapat mengikuti. Jadi hingga 1.000 peserta sekaligus dapat berpartisipasi dalam panggilan suara grup, panggilan suara video grup, dan konferensi video ya, hingga 1.000 peserta sekaligus. Messenger kami memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, itu dapat digunakan oleh orang yang bekerja seperti menggunakan dalam pelajaran, beberapa tugas tugas profesional, semua ini dapat dibuat ya, dilakukan dengan menggunakan messenger kami. Dan sekarang kami menyelesaikan fungsionalitas pendaftaran publik supaya orang-orang dapat menggunakan channel mereka, saluran mereka sebagai sumber penyebaran informasi dan berita.
Kami menyadari bahwa itu sangat penting. Tujuan kami, salah satu tujuan kami supaya messengernya jadi netral di bidang politik, tetapi dia memberikan suara, memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu pada semua orang. Selain itu kami juga sekarang mengembangkan platform chatbot yang kecuali chatbot dia memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis. Kami menyadari bahwa marketplace memainkan peran penting di dalam proyek kami, yaitu messengernya dengan marketplace. Kami sudah meluncurkan marketplace di Amerika. Sebentar lagi segera kami akan meluncurkannya di Eropa, di Rusia, dan mulai dari pertengahan bulan Maret kami akan menerapkannya di Jepang. Indonesia adalah negara yang sangat penting bagi kami, khususnya di daerah Asia. Oleh karena itu kami sekarang dalam proses pencarian mitra finansial, khususnya kami mencari bank yang akan melayani kami. Kami pikir bahwa marketplace ini akan memberikan kesempatan untuk orang-orang di Indonesia untuk mengembangkan bisnis dengan sukses dengan menginvestasikan jumlah uang yang lebih kecil, yaitu itu adalah platform bagus untuk pengembangan bisnis. Kami lakukan itu semua dalam kerangka rencana yang sudah disetujui kami. Itu akan meningkatkan jumlah proyek. Kami meningkatkan jumlah anggota tim kami, serta developer juga, pengembang, dan lain-lain. Khususnya kami mempunyai pusat di Minsk, di Belarus, dan kami akan menyebarkannya dan memperluas jaringan tim kami di seluruh dunia. Jadi pasar messenger sedang berkembang pesat, dan itu akan digunakan sebagai sarana komunikasi antara orang-orang. Jadi orang-orang dapat pindah dari satu messenger ke messenger yang lain tergantung pada keinginan dan kebutuhan mereka. Saya pikir bahwa messenger akan digunakan sebagai jejaring sosial karena sekarang semakin banyak orang memilih ya untuk menggunakan messenger. Mereka tidak mempunyai begitu banyak waktu untuk menghabiskannya di jaring sosial. Dan platform yang dibuat oleh kami, dia akan berkembang sangat pesat dalam waktu dekat. Itu akan terjadi di beberapa daerah di dunia sekaligus. Ya, itulah rencana utama kami, dan saya mau supaya kalian memahami ya bahwa tujuan pertama itu adalah meningkatkan jumlah pengguna hingga 50 juta pengguna, 50 juta orang. Yang kedua itu adalah monetisasi dan peningkatkan harga biaya messenger itu sendiri. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Saya pasti akan menjawab semua pertanyaan kalian. Nanti sekarang Alexander Kachanovski akan berpidato lagi. Sukses dan sehat selalu. Sekarang ada promosi dan nanti kita akan membahas promosi karena masa ini sangat aktif bagi Indonesia pada akhir bulan Januari. Promo yang pertama yang saya mau bahas itu opsi ya, itu adalah hak istimewa bagi semua mitra untuk mendapatkan opsi dari perusahaan. Apa itu opsi? Opsi itu adalah kesempatan kalau sebelum kenaikan harga mulai dari Februari yang 1 dan opsi itu adalah kesempatan untuk menetapkan harga itu sebelum kenaikan harga selama 3 bulan, yaitu Februari, Maret, dan April. Itu berarti jika kalian membeli itu ya sebelum buat pembelian pada bulan Januari, Anda tidak hanya memiliki kesempatan untuk membeli opsi ya dengan harga pas ya, tetapi juga dengan diskon tetap selama waktu itu, harga tetap.
Misalnya ada paket invest ya, Anda dapat membeli paket invest pada bulan Januari, yaitu pada bulan Februari Anda dapat membelinya 2 kali lebih murah, dan itu sangat bagus karena opsi ini juga dapat diberikan pada keluarga, kepada teman-teman, itu sangat menguntungkan. Saran saya supaya kalian semua berkumpul ya, seluruh tim kalian berkumpul dan memikirkan ya, memilih cara bagaimana untuk meningkatkan portofolio kalian secara maksimal sebelum ya pada akhir bulan. Sekarang kita akan bahas promo yang lain yang terkait sama paket besar. Di perusahaan ini tidak banyak orang yang membeli paket besar, namun itu pembelian paket besar itu sangat membantu perusahaan untuk menjamin omset besar yang membantu perusahaan untuk menuju ke tujuannya lebih cepat. Oleh karena itu, untuk mendukung para investor yang membeli paket dengan jumlah yang besar, perusahaan juga dapat memberikan diskon untuk pembelian paket besar. Lihatlah jumlah saham yang itu sebenarnya itu harusnya dilakukan mulai dari pada tanggal Februari yang 1, biayanya jadi naik. Yang perusahaan memberikan hadiah kepada kami. Oleh karena itu kami membeli jumlah paket dengan jumlah saham yang fix, tetapi itu menjadi lebih menguntungkan. Sekali lagi, dengan setiap pembelian opsiun Anda mendapatkan kesempatan untuk membeli paket itu dengan harga yang fix pada bulan depan, dan memberikannya kepada teman-teman, kepada keluarga, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami mempunyai 11 hari untuk secara signifikan meningkatkan dan meningkatkan omset ya, dan mendukung tim supaya perusahaan kami mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Jika misalnya kalian mempunyai yang promo yang ketiga ya, itu terkait dengan saham pecahan ya, itu pemimpin meminta untuk mengembalikan promo itu jika misalnya Anda memiliki saham pecahan. Jadi dengan membeli paket apa saja ya, jumlahnya nanti meningkat sampai bilangan bulat. Oleh karena itu, saran saya itu untuk menggunakan 11 hari ini yang paling efektif untuk mengembangkan strategi tim, karena kalian adalah salah satu tim yang paling aktif di daerah ini ya, di daerah Asia, dan mencapai tujuan kalian. Sekarang ada bagian yang terakhir dalam konferensi kami, itu adalah seperti jawaban untuk pertanyaan. Kalian dan Valerie Ostrikov akan menjawab semua pertanyaan kalian. Teman-teman, kita melanjutkan konferensi ini. Nama saya Alexander Kachanovski, Bapak Valerie Ostrikov akan berpidato setelah saya. Sekali lagi mohon maaf ya, kami mendapatkan pertanyaan ini seperti ya sudah kami tidak mempunyai banyak waktu untuk menerjemahkannya ya, tetapi sekarang kami akan menjawab pertanyaan ini, terus setelah itu kami akan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia dan kirim kepada kalian. Mari kita membuatnya begitu. Sekarang penerjemah menerjemahkan pertanyaannya dulu ya, satu demi satu, terus begitu dia menerjemah saya akan menjawab. Sekarang pertanyaan nomor 1 ya, respons Jamf4Me masih terlalu lambat ya dibandingkan dengan aplikasi lain, misalnya dibandingkan dengan WhatsApp, Telegram. Misalnya jika kita menggunakan seperti kita mau menggunakannya ya, Jamf4Me masih membuatnya fungsinya tidak begitu cepat ya, tidak secepat messenger lain. Apakah bisa memperbaiki respons dan mengurangi waktu responsnya? Ya, mungkin kalian memperhatikan ada kelambatan
Ya, tetapi yang kami tahu secara pasti itu bahwa messenger kami itu bukan messenger yang paling lambat dan kami terus memperbaikinya, mengembangkannya dan kami pasti akan menyelesaikan, memecahkan masalah ini juga. Ketika kita membuka marketplace, downloadingnya sangat lambat. Apakah kalian dapat memperbaikinya juga? Ya, marketplace sekarang fungsi dalam versi beta, tapi kami merencanakan pada akhir bulan Januari kami merencanakan untuk meluncurkan versi yang utama pada akhir Januari ya. Tetapi pertama-tama untuk Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian begitu ada fungsi yang bayar di sana, fungsi pembayaran di sana, kami pasti akan mengundang tim Indonesia ke sana dan kami yakin bahwa kalian akan membuka banyak toko yang bermacam-macam di sana. Jika bisa, apakah kalian dapat seperti menerapkan kata sandi untuk aplikasi supaya kita monitoring jika ada hak untuk akun pribadi Gemfumi? Jika apakah bisa menggunakan kata sandi untuk monitoring situasi dengan akun dan hak gitu. Kami yakin bahwa sistem yang fungsi sekarang seperti pengguna mendapatkan kode untuk HP-nya ya, ia lebih andal dibandingkan dengan kata sandi. Tetapi namun ya pada tahun 2021 kami mempunyai rencana untuk menggunakan versi desktop ya. Jadi begitu HP tidak diperlukan di sana untuk menggunakan Gemfumi dan pasti untuk versi desktop kata sandi akan diperlukan. Ya, dan juga kami akan menerapkan kontrol sesi. Oleh karena itu setiap pengguna dapat melihat alamat apa atau IP apa yang digunakan untuk masuk ke akun penggunanya dan itu sangat baik, sangat bagus. Nah, sekarang kita menuju ke bidang pertanyaan untuk pengembang. Dan pertanyaan nomor 1, apakah aplikasi Messenger Gemfumi menjamin kerahasiaan dari data pengguna mereka? Jika iya, bagaimana bisa membuktikan fakta ini? Ya, kami menggunakan protokol terenkripsi, jadi tidak mungkin untuk menghack ya, karena untuk supaya masuk ke akun kalian membutuhkan SMS, pesan SMS duluan, terus akses ke Messenger dilakukan melalui autentifikasi 2 faktor, dan pada kuartal ketiga kami berencanakan untuk menerapkan enkripsi, tingkat enkripsi yang tambahan supaya data yang dikirim juga dilindungi secara baik dan tidak dapat dihack. Kami sangat menjaga rahasia dari pengguna kami. Oleh karena itu, Anda dapat membaca perjanjian pengguna dan di sana ada jaminan ya bahwa kami melindungi data pengguna dan ya itu adalah prioritas kami. Pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan Messenger Gemfumi untuk pertukaran pesan ya dibandingkan messenger lain. Seperti yang kami sudah katakan, kami akan membuat messenger yang paling fungsional dari semua di antara yang lain, messenger yang lain, tetapi fokusnya adalah marketplace dan kami akan mengembangkannya di daerah di dunia yang bermacam-macam. Jadi pertanyaan berikutnya, kapan aplikasi akan diperbarui supaya di screen di layar orang-orang dapat melihat
peringatan untuk obrolan, update untuk pemberitahuan, peringatan untuk obrolan grup. Ya, pertanyaan ini sebenarnya tidak begitu saya paham karena notifikasi dapat Anda melihat, itu sudah dapat dilihat di versi HP, di versi web. Mungkin aplikasi Anda perlu diperbarui, perlu diupdate. Untuk pertanyaan teknis ya, silakan tulis ke support chat, ke chat dukungan supaya kami menjawab semua pertanyaan. Anda dapat menulis pertanyaan Anda dalam bahasa Indonesia. Itu sangat penting untuk kami supaya kami dapat menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apakah Gem4me akan menerbitkan update versi baru supaya pengguna dapat memposting history ya mereka, membagi history mereka di aplikasi ini. Yang sejauh yang saya mengerti pertanyaannya mengenai bagian history yang sudah tersedia di Instagram, di Messenger lain supaya pengguna dapat memposting history mereka di sana di aplikasi. Dalam waktu dekat kami tidak merencanakannya untuk membuat sejarah ya seperti itu karena sekarang kami lebih berfokus pada saluran publik ya di seperti yang sudah tersedia di Telegram. Kami akan mengembangkan ini dan fokus dengan ini. Pertanyaan yang berikutnya adalah kapan penerjemah built-in akan tersedia. Ya, fungsi ini sebenarnya kami sudah mempunyai chatbot itu tersedia, namun itu dapat digunakan hanya melalui penerjemahnya dapat digunakan hanya melalui chatbot ya. Tetapi kami mau menerapkan itu pada kuartal kedua tahun ini. Dan pertanyaan yang terakhir itu berapa persentasenya ya stage-nya Gem4me, apakah siap atau masih belum, dan apakah dapat akan siap pada akhir tahun 2021. Yang pertama-tama sekali lagi kami memiliki fungsional yang bahkan lebih maju dibandingkan dengan messenger lain, misalnya bahkan dibandingkan dengan WhatsApp. Ya, kami memahami bahwa kami dapat melakukan banyak hal, tapi ada juga yang sudah tersedia, fungsi yang sudah tersedia, kami mau mengembangkannya, memperbaikinya, dan selama periode tahun 2021 kami berencana untuk menyelesaikan ini supaya messenger kami menjadi lebih baik. Kami mempunyai roadmap yaitu peta ya, peta rencana kami untuk tahun 2021 yaitu peta pengembangan messenger dan market space. Untuk sekarang ya tersedia dalam bahasa Rusia, namun kami dapat menerjemahkannya ke bahasa Indonesia juga. Kami akan memposting terjemahannya di situs, mengirim kepada kalian, dan itu jika kita sudah kita melakukan semua stage, semua tahap dari peta ini, itu akan membuat messenger kami yang salah satu yang paling bagus di seluruh dunia. Teman-teman, itu saja. Saya harap saya telah menjawab pertanyaan kalian. Jika ada lagi, tulis dan sukses selalu. Sekarang Bapak Valeri Ostrikov akan berpidato. Teman-teman, sekali lagi kami melanjutkan ya menjawab pertanyaan kalian, dan kami melakukan segalanya untuk memastikan bahwa kami memastikan perusahaan pemasaran ya supaya messenger kami menjadi salah satu yang terbaik, apalagi khususnya ya di bidang teknologi. Ya, sekarang saya baca pertanyaan dulu ya. Salah satu alasan
bahwa sinyal mempunyai banyak pengguna baru, karena sinyal dipromosikan oleh Elon Musk. Itu berarti Elon Musk mempunyai seperti kemampuan sendiri yang dia dapat mengarahkan dan mengelola orang, ya. Gemfumi mungkin bisa juga menggunakan pendekatan seperti ini saat promosi Gemfumi, misalnya jika misalnya Habib Nurmagomedov, ya, dia adalah seperti sosok yang di bidang olahraga yang sangat penting, ya, di Rusia, atau misalnya selebriti dan orang-orang terkenal lain yang dapat meningkatkan reputasi Gemfumi di dunia internasional. Yang pertama-tama tugas kami itu munculnya Messenger, ya, hingga kami memperluasnya hingga 1.000 orang dapat menggunakannya sekaligus, ya. Itu dapat seperti menarik pengguna baru. Dan pemasar kami sudah menyediakan strategi promosi Gemfumi di daerah bermacam-macam di dunia. Salah satu faktornya, salah satu opsi itu untuk menarik selebriti, ya, supaya selebriti mempromosikan Gemfumi. Namun sebelum melakukannya, kami mau seperti memperbaiki beberapa hal di bidang teknologi, ya, supaya kampanye iklan itu menjadi lebih efektif. Sama yang terjadi dengan Messenger Signalnya, ada banyak sekali pengguna baru, namun nanti ada masalah karena orang-orang mungkin memutuskan bahwa dia tidak menjamin kerahasiaan dalam komunikasi antara pengguna. Oleh karena itu kami siap-siap dengan baik, dan pada tahun 2021 kalian melihat promosi dan prestasi kami di seluruh dunia. Mari kita coba pertanyaan yang kedua. Kami sudah tahu bahwa pada tahun ini kalian akan mempromosikan market space, tetapi kapan promosi Messenger Gemfumi akan dimulai? Sekali lagi, Messenger dan market space itu adalah platform yang sama. Mereka melengkapi masing-masing. Karena di dunia Messenger ada hanya satu yang mempunyai market space, yaitu WeChat. Jadi kami adalah Messenger dengan market space, tetapi bukan yang dibuat untuk Tiongkok, tetapi untuk seluruh dunia. Oleh karena itu kami mempromosikan seperti platform dan proyeknya, karena di dunia tidak ada lagi Messenger yang seperti itu. Mari kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Strategi penarikan pengguna apa, ya, dibandingkan dengan Messenger lain seperti WhatsApp, Telegram, Signal yang sudah digunakan oleh jutaan orang di dunia. Bagaimana untuk menarik pengguna yang sudah tahu, yang sudah mengenali Messenger disebut di atas untuk menggunakan aplikasi Gemfumi. Saya sedikit sudah menjawab pertanyaan ini. Ya. Kami mempromosikan platformnya yaitu Messenger dengan Marketplace. Kami mempromosikan fungsionalitas yang tersedia di platform kami, yaitu konferensi video, yaitu chat, yaitu Marketplace. Selain upaya pemasaran, kami juga menerapkan beberapa fitur supaya itu menjadi menarik bagi semua orang. Pertanyaan nomor 4, kapan Gemfumi akan memulai mempromosi aplikasi ini, Messenger ini, supaya komunitas dunia percaya di dalamnya? Karena sekarang ya banyak orang ragu-ragu dengan menggunakan WhatsApp. Sekali lagi, sekarang kita konsentrasi sama seperti bagian teknologi,
pengembangan teknologi. Oleh karena itu, kita akan mengikhlaskannya sedikit, membutuhkan beberapa waktu ya. Pertanyaan nomor 5, kapan penjualan saham Jefumi akan selesai? Itu berarti saham market space. Kami sudah menjual banyak sekali saham dan berdasarkan pengalaman hitungan ya, masih kami mempunyai jumlah saham yang tersedia hingga untuk 9 sampai 10 bulan. Terakhir yang pertanyaan nomor 6, kapan Jefumi akan masuk? Yaitu sekarang kami mempertimbangkan private place, yaitu kami menetapkannya pribadi ya, secara individu dengan menggunakan individu. Kami juga mempunyai beberapa aplikasi yang dijual di Nasdaq. Sampai saat ini kami menganggap sistem ini sangat efektif dan kami tidak berencana untuk masuk ke IPO. Sekali lagi ada pertanyaan dari Bapak Edwin Soro. Kami merencana untuk pertanyaan nomor 1 ya, kapan layanan transfer uang tersedia. Kami akan membuatnya bukan pada saat yang sama. Jadi kami pada awalnya kami berencana untuk membuatnya pada di Amerika, di Kanada ya. В каком месяце? В марте. Pada bulan Maret. Tetapi kami sedang mencari operator untuk melakukan transfer uang ini semacam ini di Asia, di daerah Asia. Karena ya kami membutuhkan agen keuangan yang mempunyai lisensi keuangan di daerah di Singapura, di Indonesia, ya di wilayah Asia. Ya pertanyaan nomor 2 mengenai uang kripto, untuk menghindari pemblokiran dan masalah yang macam-macam, karena di negara yang berbeda ada regulasi hukum yang berbeda juga mengenai uang kripto. Kami mulai dengan uang klasik ya, uang tradisional, yaitu dengan uang elektro. Namun kami tidak melupakan itu dan kami tetap mempertimbangkannya dan kami akan mencari cara untuk menerapkannya juga. Terima kasih kepada semuanya. Saya terima kasih untuk konferensi ini, untuk pertanyaan kalian. Saya berharap kita dapat bertemu secara reguler bersama. Terima kasih for your attention. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekarang tim Indonesia Edwin Soro akan berpidato. Selamat malam teman-teman semua, dan juga terima kasih untuk Board Director Game4Me, Bapak Alexander, Bapak Valeri, dan juga Presiden Game4Me, Sergei Samsonov, untuk waktu yang luar biasa bersama kami malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda, Natalia, untuk bahasa Indonesianya yang luar biasa, yang membantu kami semua untuk mengerti apa yang disampaikan kepada kami malam hari ini dari Board Director. Ini merupakan informasi yang luar biasa yang kami dapatkan, di mana kami tahu bahwa tahun 2021 ini ada begitu banyak rencana untuk pengembangan Game4Me yang lebih bagus lagi, sehingga kita akan menjadi yang nomor 1 di dunia di tahun-tahun mendatang. Pada saat ini kami juga membantu perusahaan dengan kami mempromosikan aplikasi Game4Me melalui media sosial, obrolan-obrolan, kenalan-kenalan dan keluarga untuk kita menginstal aplikasi Game4Me ini. Maaf, Bapak Edwin, suaranya sedikit hilang. Pada saat ini kami di Indonesia, kami membantu perusahaan dengan gencar mempromosikan aplikasi Game4Me untuk dipakai oleh teman-teman dan keluarga di saat ada
berita tentang WhatsApp yang kontroversi ini. Kami beberapa tim di Indonesia, kami juga berencana untuk melakukan sosialisasi untuk turun ke jalan dengan swadaya kami sendiri untuk seperti membagi-bagi brosur untuk orang-orang di jalan untuk menggunakan aplikasi kita ini. Untuk itu kami mohon dukungan, mungkin bisa dibuatkan brosur berupa keunggulan aplikasi kita dibanding dengan aplikasi yang lain untuk bisa kami pakai mempromosikannya. Dan saya yakin ini sangat bagus karena kami di Indonesia ini banyak pengguna ponsel yang hari ini mulai sedikit ketakutan dengan WhatsApp dan Facebook yang mau mengambil data kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa Telegram dan Signal itu mendapat download yang banyak, kami mulai bergerak untuk membantu perusahaan untuk itu. Dan ini semakin bagus ketika kami mempromosikannya dan perusahaan di tahun 2021 ini mendukungnya melalui pengembangan aplikasi kita dan market space kita. Itu akan sangat membuat Game4Me mendapat tempat di hati orang-orang. Jadi itu yang saya katakan kepada mitra-mitra kita di Indonesia, bahwa mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan biarkan perusahaan lakukan apa yang harus mereka kerjakan. Webinar malam hari ini benar-benar bagus buat kami, karena saya juga senang karena lebih dari 100 orang kami hadir mengikuti webinar ini dan mereka mendengar langsung apa yang dikatakan oleh board director. Ini akan meningkatkan semangat dan motivasi untuk berinvestasi lebih lagi di Game4Me. Terima kasih untuk manajemen yang luar biasa yang sangat mendukung saya dalam pengembangan investasi di Game4Me, khususnya technical support, ada Maria, ada Yana yang begitu sangat membantu saya dalam setiap apa yang saya konsultasikan. Dan terima kasih untuk teman-teman semua di Indonesia yang sudah hadir malam hari ini. Kita sudah mendengar semuanya langsung, dan ini membawa kita termotivasi lagi untuk menambah investasi kita. Terima kasih untuk semua, board director, presiden, technical support, dan translator. Spasiba. Selamat malam.